slide dulu full screen. Ya, untuk yang dari materi saya ini struktur dasar tumbuhan. Jadi yang berkaitan dengan struktur dasar tumbuhan ya, karena saya sendiri dari bidang botani ya, sehingga yang saya ajarkan adalah dasar-dasar laboratorium untuk penelitian struktur. Sebelum ke struktur dasar tumbuhan, botani itu apa nih? Botani ini terdiri dari 3 bidang. Ada fisiologi tumbuhan, ada anatomi tumbuhan. Nah, masing-masingnya ini masuk ke dalam botani. Jadi kalau kalian nanti masuk biologi ya, di biologi itu ada kira-kira ada 4 bidang. Ada botani, ada zoologi, ada ekologi, dan ada mikrobiologi dan bioteknologi. Biasanya mikro itu gandingannya bioteknologi gitu ya. Nah, untuk di botani sendiri itu penelitian dasarnya itu ada anatomi. Anatomi itu berkaitan dengan struktur sel, struktur inside ya, struktur di dalam tumbuhan sendiri. Ada misalnya anatomi daun, batang, akar itu masing-masingnya punya struktur khasnya sendiri-sendiri. Kemudian ada morfologi tumbuhan. Berasal dari morfologi, berarti ini berkaitan dengan bentuk. Jadi morfo itu bentuk, logi itu ilmu, tumbuhan ya tumbuhan, berarti bentuk yang ilmu yang mempelajari bentuk dari tumbuhan. Morfo berarti saya bentuk daun, ada yang bulat, ada yang seperti pedang, ada yang memanjang, ada yang bergerigi tepinya, ada yang menjari seperti daun singkong ya kayak gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan itu. Kemudian ada fisiologi tumbuhan. Nah, fisiologi ini apa sih? Fisiologi itu adalah yang berkaitan dengan proses metabolisme di dalam tubuh. Kalau di tumbuhan sendiri, yang paling sering kita kenal dan kita hafal adalah fotosintesis. Nah, itu belajarnya di fisiologi tumbuhan. Kemudian ada kan hasil dari fotosintesis gula, nanti gula dibentuk jadi glukosa itu dijadikan piruvat, misalnya dalam proses glikolisis, nanti proses glikolisis masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi itu di dalam fisiologi tumbuhan. Kemudian ada juga pembentukan metabolisme sekunder seperti alkaloid, flavonoid gitu ya. Misalnya kalian kalau ketemu bunga terus mawar itu atau melati itu pengen nyium baunya gitu ya. Nah, proses pembentukan aromatik di dalam bunga itu bagaimana? Nah, itu belajarnya di fisiologi tumbuhan. Nah, ini merupakan salah satu cabang ilmu biologi. Jadi ini salah satu cabang ya, bukan di dalam botani ada cabang lagi gitu. Di dalam cabang ada cabang yang mempelajari mengenai struktur dalam tumbuhan yang kompleks beserta fungsinya. Jadi tidak hanya belajar tentang strukturnya saja, tapi kita harus ketahui fungsinya. Biasanya di dalam struktur itu ada fungsi tertentu. Ada karakter tertentu di dalam struktur itu menunjukkan fungsinya apa gitu ya. Tumbuhan ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga. Di dalam bunga di bagian bawah ini ada bijinya. Ada bakal buah, kemudian di dalam bakal buahan. Ini biasanya untuk anatominya kita menggunakan sayatan yang seperti biru. Ini sebenarnya bukan orange sih, merah ini harusnya. Ada merah, biru, kuning gitu ya. Ada hijau yang klorofil, kemudian yang dinding-dinding sel itu terwarnai oleh biru gitu ya, yang mengalami penebalan, yang punya selulosa diwarnai tentang struktur. Kita juga belajar tentang bagaimana membuat preparat. Ini namanya preparat ya. Preparat itu slide section atau irisan tipis dari bagian tumbuhan yang kemudian diwarnai sehingga terbedakan strukturnya, terbedakan komposisi dari selnya gitu ya. Dermis ini selnya tipis, selapis gitu ya. Sama seperti sel yang di sini sel parenkim. Karena memang epidermis dan parenkim itu strukturnya sama gitu. Jadi caranya mewarnai ini. Tuh ya, merah seperti ini, merah-merah atau yang atas nih yang merah ini punya lulosa gitu ya, sehingga dia bisa terwarnai oleh bahan warna tertentu. Kemudian yang kuning-kuning nih titiknya kayak pasir gitu. Nah, kemudian ada yang tebal ini adalah xilem, kemudian yang tipis phloem seperti itu. Suara saya jelas ya? Bu. Jelas, Bu. Oke. Kemudian ini nah batang tuh ada bedanya sama sirkuler berkas. Ulang lagi deh. Oh, belum. Nah, daun tuh bulatan ini. Kemudian ada cirinya lagi ada klorofil. Karena yang warna hijau di dalam tumbuhan yang paling banyak punya warna hijau itu kan daun ya, ada berkas pengangkutnya, xilem, phloem seperti ini.
Ini xilem, phloem gitu ya. Yang tebal itu xilem, yang dermal, kemudian ada yang bawah itu mata. Karena di batang nggak ada stomata. Kemudian yang batang nih, karakter batang yang melingkar, tapi ini hanya diambil satu section saja, satu apa namanya? Satu sudut. Ini epidermis, makanya epidermis sama tengahnya ini warnanya sama. Ya karena memang namanya epidermis tuh. Yang dalam namanya korteks gitu. Kemudian ini di perbalan mengalami penebalan-penebalan. Nah, ini namanya secondary apa ya? Penebalan sekunder dari jaringan angkut dari xilem tuh. Kemudian ada juga phloem itu ini sekunder penebalan itu ya. Nah, untuk seandainya kita offline, biasanya saya ngajarin untuk membuat irisan dari berbagai macam organ, daun, batang gitu ya. Kalau misalnya organnya itu besar seperti tangkai bayam, itu mudah seperti ini, langsung disilet dengan silet yang tajam sekali. Ini harus benar-benar tajam, ditaruh di kaca, gelas kaca. Ini enggak ada ya kacanya. Nanti di slide berikutnya. Nah, kalau batangnya itu kecil-kecil, maka kita butuh bantuan untuk bisa mengiris dengan baik. Biasanya ini pakai empulur ketela pohon yang putih-putih itu. Bisa juga pakai gabus styrofoam maksudnya ya. Batangnya yang kecil ini dimasukkan, dihimpit oleh ini. Jadi ini tidak dipotong semua ya, hanya dipotong separuh saja untuk penjepit. Kemudian bisa setipis-tipisnya gitu. Sehingga penampakannya seperti slide yang sebelumnya tadi. Nah, setelah dipotong, ini namanya kaca benda, nanti ditaruh di situ. Nah, ini bisa menggunakan beberapa pewarnaan. Ada yang ungu, panggilnya mengalami penebalan, itu menggunakan safranin. Atau menggunakan yang ungu, purple dye, pakai kristal violet warnanya. Kemudian pakai yang sedikit coklat-coklat menghitam, biasanya pakai alkohol atau pakai air juga bisa. Gitu. Jadi gimana Bu mewarnainya? Ya mewarnainya ditetesin gitu, kemudian dicuci. Cara mencucinya nggak dicemplungkan ke air, tapi digerocok. Jadi digerocok pakai air mengalir gitu. Nanti dia akan yang menggenang itu dia akan hilang dan warnanya akan nempel di dalam jaringan. Karena kan jaringan selulosa, pernah tahu kain katun nggak? Kain katun atau apa ya? Ya kain katun lah, kain katun itu kalau diberi warna makanan dia kan menempel ya warnanya. Ya sama seperti itu, karena kan kain katun itu dari kapas. Kapas itu terdiri dari selulosa. Selulosa itu sama seperti struktur serat pada batang. Nah, itu kalau diwarnai dia akan menyerap warna, karena selulosa itu strukturnya dari gula. Gula itu sama kayak tepung, sama kayak pati gitu. Kalau kita mewarnai makanan gitu kan, dia kan nempel ya. Dan dia sama, prinsipnya begitu. Jadi menyerap warna. Tuh. Dan ini tidak mungkin dikerjakan di rumah masing-masing, nggak bisa praktek ya. Jadi hanya sebatas pengetahuan saja. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Maulana? Atau Resen deh, Resen yang mau bertanya. Boleh Resen? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, berikutnya adalah, nah, kalau tadi sudah anatomi itu ya berkaitan dengan struktur gitu ya, struktur dalam. Kita ke morfologi. Nah, morfologi tumbuhan. Apa itu? Struktur tubuh luar. Berasal dari bahasa Latin morfus yang berarti wujud atau bentuk, logos berarti ilmu. Morfologi tumbuhan internal, jadi yang di dalam-dalam, bagian dalam-dalam gitu ya, internal. Pada tingkat mikroskopis. Jadi kalau anatomi tadi menggunakan alat bantu mikroskop, kalau morfologi tidak. Bisa dengan mata telanjang. Morfologi tumbuhan berguna untuk mengidentifikasi tumbuhan secara visual. Jadi pakai mata aja, dilihat secara mata. Dengan begitu, keragaman tumbuhan yang sangat besar dapat dikenali dan diklasifikasikan serta diberi nama yang tepat untuk setiap kelompok yang terbentuk. Ilmu yang mempelajari klasifikasi serta pemberian nama disebut taksonomi tumbuhan. Ini nanti minggu depan mungkin saya kasih cara bagaimana membuat hierarki silsilah tanaman gitu ya. Ada yang nenek moyang, kakek, ibu, bapak gitu ya, anak, cucu gitu. Itu nanti minggu depan. Ya, pokoknya yang morfologi ini berkaitan dengan bentuk fisik struktur tubuh dari tumbuhan.
Tuh, jadi bisa dianalisis dengan cara kasat mata. Nah, ini salah satu contoh skripsi saya ambil dari Universitas Erlangga ya. Dari Erlangga, variasi morfologi tanaman kepel Skeletopus burahol yang tumbuh pada ketinggian yang berbeda. Nah, dengan ketinggian yang berbeda ternyata morfologi tumbuhan itu berbeda, memiliki variasi meskipun dari dalam satu jenis gitu ya. Jangankan itu, kadang cahaya matahari aja atau perbedaan kadar air aja sudah memberikan perbedaan variasi bentuk gitu ya. Nah, ini ternyata datanya punya perbedaan nih, lihat nih, ada gambar. Kalau ini nggak bisa terlalu kecil ya. Secara ukuran dia berbeda. Kemudian secara bentuk, lihat keloknya yang satu kecil begini, yang satu melebar ya kan. Nah, ini sudah pada ketinggian yang berbeda dia membentuk struktur yang berbeda. Nah, penelitian-penelitian yang seperti inilah yang perlu melihat dilakukan secara pengamatan morfologi. Jadi nanti bagaimana caranya ngukur, meskipun bentuknya berbeda, ini sebenarnya ukurannya berbeda nggak sih gitu. Oh ternyata panjangnya ini lebih panjang yang atas gitu. Ini lebarnya lebih lebar yang atas, yang bawah lebih pendek gitu ya. Kemudian lekuknya ini lebih dalam yang atas gitu ya. Nah ini karakter-karakter yang seperti ini yang diperlukan dari database dunia terkait dengan tumbuhan gitu. Jadi kalau saya tergabung dalam konferensi taksonomi Indonesia, itu data-data yang seperti ini dibutuhkan untuk mengkoleksi. Jadi seberapa banyak sih tumbuhan yang ada di Indonesia itu. Nah, itu adalah tugas kalian nanti sebagai seorang biologis yang tertarik pada botani. Begitu. Kalau tertarik pada botani, monggo silahkan melakukan penelitian-penelitian yang menyenangkan seperti ini. Kalau ada ketinggian yang berbeda nih, wah pasti ini naik gunung nih, oh, enak nih naik gunung gitu. Nah, itu salah satu nilai apanya ya? Nilai bonusnya, bukan nilai plus lagi. Nilai bonus gitu. Jalan-jalan sambil cari sampel penelitian, dapat data, dapat refreshing, dapat apa lagi? Dapat kenalan, mungkin kenalan baru gitu. Ini berkaitan dengan morfologi. Nah, alat itu, yang pertama pastinya yang dibutuhkan untuk mengukur yang paling universal di dunia ini adalah menggunakan penggaris. Penggaris ini jangka sorong ya, bukan penggaris. Penggaris yang mistar biasa. Tapi carilah yang paling terstandar. Kadang kan ada selisih ke 1 mili, 2 mili gitu kan ya. Nggak salah. Yang penting ikuti standar internasionalnya. Kemudian untuk batang, kemudian untuk kalau tahu batang kangkung kan ya, kangkung pernah kalian pasti semua pernah makan kangkung. Masih orang Indonesia ya makan kangkung. Nah, kangkung itu kan tengahnya itu kan lubang ya. Apa namanya? Ada rongga di dalam batangnya. Nah, gimana cara ngukur rongganya? Jadi sampai rongga-rongganya itu diukur. Caranya pakai ujung yang seperti ini nih, ujung yang lancip ini. Saya di rumah nggak ada, ini di kampus adanya jangka sorong seperti ini. Dan sekarang saya ada di rumah gitu ya. Nah, ini untuk mengukur, nanti dia akan bergeser. Nah, untuk melihatnya sudah tahu kan ya, yang ada di 2, kemudian ada di 4, kemudian di sini bisa 4, berapa gitu. Jadi 2,4, nah belakangnya itu bisa dilihat menggunakan ini. Menggunakan yang kecil ini. Yang atas. Kalau yang ini pakai yang atas, kalau yang besar ini pakai yang bawah. Yang atas nih dicari sejajarnya dengan yang ada di sini. Nah, gitu. Nanti baru kelihatan misalnya ini 3 ya, 3,1 berapa? 8 misalnya gitu. 3,18 318 mm. Tuh, berarti kan 3 cm berapa? 3 cm 1 mili 18 mili gitu. Kemudian kalau tebal batang yang gilik-gilik begitu, nah itu dicapit menggunakan yang bagian bawah nih. Dicapit yang bagian bawah, nanti baru dibaca. Ya. Kemudian untuk mengukur luas daun. Nah, ini pakai namanya milimeter block. Pernah tahu kan ya, dulu kalau gambar mungkin di SD, SMP, SMA, pakai yang namanya milimeter block. Nah, itu bisa nih. Jadi daunnya itu dibelat di dalam milimeter block. Kemudian baru nanti dihitung.
Yang penuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15. Kemudian yang setengah nih, yang menurutmu setengah. Setengah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang setengah. 13, berapa tadi? 15 tambah setengah kali 7. 7 kali setengah. Gitu. Kemudian yang seperempat berapa? Gitu. Nah, kemudian dijumlahkan. Yang utuh, yang 1/3/4, yang setengah, dan yang seperempat. Dijumlahkan. Nah, itu adalah sama dengan luas daun. Gitu. Atau misalnya yang ditanyakan adalah panjang daun, ya berarti dari sini tok, dari sini ujung ini sampai ke ujung ini. Ini berapa blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 cm. Gitu. Kemudian yang lebar daun, cari sisi yang paling luar, yang paling panjang. Jangan yang sebelah sini. Lebar daun itu ngukurnya paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 cm. Gitu ya. Gitu. Atau enggak, yang lebih mudah itu saya biasanya milimeter blok saya fotokopi. Di itu transparan. Apa namanya? Mika transparan. Setelah itu nanti kan itu kan milimeter bloknya kan ada di mika transparan itu ya. Nanti daunnya tinggal ditempel aja. Ditempel kemudian hitung. Gitu. Nah, yang lain lagi adalah menentukan warna. Warna itu kan banyak ya. Setiap orang punya bahasa sendiri-sendiri. Kalau ada orang Madura di sini, mohon maaf ini tidak menyinggung suku atau apa. Itu biasanya mewarnakan hijau itu biru gitu ya. Biru itu hijau gitu kan. Nah, untuk membuat penelitian kan ini ranahnya adalah penelitian ya, sehingga semua data itu harus bersifat universal gitu. Ngukur aja pakai standar nasional, standar internasional. Kemudian ini juga pakai standar nasional. Dan warna itu juga ada standar internasionalnya. Gitu. Untuk hijau nih kayak ini nih, hijau ke kuning, hijau ke gelap, hijau tua, hijau muda gitu kan ya. Nah ini ada petunjuk warnanya. Ini namanya color chart Mansell. Mansell ini yang merek yang biasanya untuk saya gunakan untuk tapi saya belum punya ya dulu ke mana ya di UGM dulu bikinnya. Ini untuk jaringan. Jadi khusus jaringan-jaringan itu ada warnanya. Nah ini mulai dari orange, merah, merah tua, merah kehitaman ini ada semua di sini. Jadi nanti sampelnya itu ditaruh di lubangnya ini masuk ke yang sesuai warna yang mana gitu ya. Gitu, ya. Makanya di biologi nggak boleh ada yang buta warna, ya kan? Masuk ke biologi dulu ada syaratnya warna atau tidak, atau pas tes kesehatan itu dicek kan buta warna atau tidak gitu kan ya. Nah, ini untuk kalau botani ini nggak bisa nih kalau buta warna nih. Karena warnanya adalah satu gradasinya itu sama kayak gradasinya apa ya? Ya warna jilbab anak zaman sekarang itu gradasinya sedikit-sedikit beli. Hijau beli, hijau pupus beli, hijau wardah beli kayak gitu ya. Atau toska, biru dongker, biru tua, biru muda, biru elektrik gitu ya. Gitu semua. Nah, gradasinya sangat mirip-mirip sekali. Jadi kalau ini nanti di belakangnya ini ada kode. Dia menggunakan yang pattern atau pola nomor berapa gitu. Jadi ini dijadikan standar. Dan ini standarnya sudah standar internasional gitu. Jadi semua warna disesuaikan dengan pola yang seperti ini. Oke, sampai morfologi di sini ada yang ditanyakan? Oh, Bu. Ya. Mau nanya. Oke. Itu kalau yang kertas milimeter kan, itu ada yang setengah, ada yang 3/4. Itu kira-kira atau gimana? Kalau dia memenuhi 3/4 itu gimana sih? Kan gini ya, ini setengah gini. Kalau dia sudah penuh setengah, ada lebihnya, berarti dia masuk kategori 3/4. Gitu. Kalau ini setengah nih, setengah kotak nih, tapi dia ada kurang sedikit, dia bisa masuk setengah. Tapi kalau ini dibagi 4, 1, 2, 3, 4, dia penuh di 1/4, maka dia masuk 1/4 gitu. Ya. Oh iya, Bu. Kalau yang ujung ini, Bu, yang ujung daun ini. Ya. Nah, ini kan masuk setengah kan. Kalau dibeginikan, kalau ditarik garis lurus dari atas ke bawah, ini masuk setengah, tapi lebih kan di sini. Kalau seandainya ini dimasukkan ke yang kosong begini, kan dia memenuhi setengahnya itu. Oh iya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Makanya morfologi ini setiap orang, saya, Maulana, Rizky, atau siapa gitu ya,
Inayah itu punya persepsi yang berbeda. Makanya itu kita harus punya alat ukur yang sama, yang secara internasional itu diterima. Kan nggak mungkin kan penelitian Aditya itu berdasarkan penggaris yang tidak standar gitu. Kemudian milimeter bloknya kotakannya lebih besar-besar kan gitu, pakai apa yang kotak-kotak besar tuh. Punya anak TK yang buat nulis ABC itu ya, yang kayak punya anak saya tuh. Nah, itu kan nggak mungkin kan. Kalau milimeter blok kan ininya standar semuanya sama secara internasional pun di Indonesia di mana kan sama gitu ya. Makanya itu untuk mengurangi kesalahan mengambil data gitu ya. Kemudian juga penelitian di ranah botani ini atau terkait morfologi ini biasanya itu sering diulangkan ya. Pernah kan ya, sering tahu bahwa oh 3 ulangan, oh 5 ulangan, oh 10 ulangan. Nah, itu juga untuk mengurangi selisih gitu. Jadi ada rentang. Tidak semuanya ukuran daun itu misalnya luasnya adalah 50 meter persegi gitu, nggak mungkin begitu. Pasti ada yang kecil, yang pertumbuhannya belum maksimal, masih kecil itu saya hanya 25. Kemudian yang sudah dewasa itu 50. Yang menjelang tua ternyata mengalami penyusutan, ternyata jauh lebih kecil lagi kan gitu. Jadi ada range gitu. Ada jaraknya. Berarti misalnya daun sirih ini anggaplah ini daun sirih ya. Ini range-nya antara misalnya 25 meter persegi sampai 50 meter persegi gitu. Dikasih range untuk amannya karena yang kita temukan itu tidak selalu sama ukurannya. Makanya perlu diulang, perlu ada ulangan. Gitu. Sudah? Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Jadi saya bertanya dalam kategori bentuk, Bu ya. Jadi kan di dalam daun semanggi itu ada daun semanggi yang berdaun 3, daun 4, dan berdaun 5 itu, Bu. Nah, faktor apa yang mengakibatkan sehingga perbedaan daun itu terjadi, Bu? Jumlah daun itu terjadi gitu, Bu. Apa ya? Faktor apa yang menentukan jumlah daun? Nah, itu tuh penelitian yang perlu diteliti. Kalau tanya saya belum pernah meneliti. Jadi saya jawabnya adalah yang pertama adalah faktor genetik. Jadi morfologi itu ditentukan oleh dua hal. Yang 60% ya, 60% itu dari lingkungan. 40%-nya dari genetik. Jadi lebih besar faktor lingkungannya daripada genetik. Bukan berarti lingkungan lebih dominan, lingkungan berdiri sendiri, tapi tidak berdiri sendiri karena dia bukan 50-50 lagi, tapi sudah 60-40 gitu ya. Genetiknya dia mungkin punya memang daun yang beranak daun 3, anak daun ya itu namanya. Anak daun 3, anak daun 4, anak daun 5. Ya. Ada juga yang misalnya karena faktor ini kekurangan air nih misalnya kayak gitu. Jadi kita bikin daunnya 3 aja untuk mengurangi respirasi, misalnya seperti itu. Tapi ini bukan jawaban yang ini ya, itu misalnya saja begitu. Jadi yang pertama mungkin adalah 40% ya karena faktor genetik, yang 60%-nya adalah lingkungan. Gitu. Jadi morfologi itu ditentukan itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Boleh ditulis di chat kalau tidak bisa bicara menggunakan ini mikrofon. Maaf Ibu, saya izin bertanya. Ya, Mbak Mary, silakan. Setelah diketahui berapa persen-persennya, apakah bagaimana cara menjumlahkannya? Apakah ada rumus tertentu? Nggak ada. Sorry, begini ya. Untuk ini ya, untuk lebar luas daun maksudnya Mbak Mary. Iya, Ibu. Oh ya. Ya dijumlahkan saja jumlahnya. Karena
kita kalau ngukur kan luas itu panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. Panjang kali lebar ini bukan bentuk persegi kotak gitu, tidak utuh. Kalau untuk rumus panjang kali lebar itu kan tidak utuh ini tidak utuh kotak betul, karena ini bentuknya adalah bulat telur gitu, maka harus dihitung dengan cara yang seperti ini. Ya, caranya dijumlah aja, tidak ada rumus yang lainnya. Karena luasan ini meskipun panjang kali lebar pun itu kan sebenarnya ya jumlah kotak ini ditambah jumlah kotak yang sini ditambah yang sini tambah yang sini kan gitu. Sama seperti itu prinsipnya gitu. Jadi untuk mengukur luas daun itu ya yang penuh berapa, yang 1/4, 3/4 berapa, yang setengah berapa, yang 1/4 berapa. Itu dijumlahkan saja. Gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita praktek di rumah masing-masing ya. Ini jam berapa sih? Oh, masih jam 9. Kita sampai 9.50, tidak apa-apa lah. Habis ini kita kerjakan tugasnya masing-masing. Nah, ini tugasnya, yaitu membuat video sederhana, tutorial mengukur daun dengan alat sederhana, penggaris milimeter blok, mengukur luas daun, mengukur panjang daun, lebar daun. Silakan di-upload ke YouTube masing-masing, kemudian link YouTube-nya dikirim ke WA saya secara kolektif oleh PJMK. Tuh. Jadi nanti mengukur luas daun apa saja di rumahnya yang masuk ke milimeter blok. Kalau daun pisang kan kebesaran ya. Kemudian daun talas juga kebesaran. Atau daun talas yang kecil boleh. Beli milimeter blok yang 1 lembar aja boleh. Nanti diblat. Tahu diblat? Tahu. Ya. Dijiplak. Dijiplak. Ya, oke, sorry. Dijiplak ke dalam milimeter blok. Kemudian nanti diukur luas daunnya, panjang daun, dan lebar daun. Masing-masingnya bisa dilakukan 3 kali pengulangan dengan daun yang berbeda. Ya, jadi nanti kalian bisa mengukur rata-rata daun satu tumbuhan itu berapa sih gitu. Atau daun cabai, atau apa ya. Terserah lah, yang ada di rumah masing-masing, di depan rumahnya ada apa, bisa digunakan. Daun nangka bisa. Boleh. Daun nangka masuk ya milimeter blok ya. Ya. Boleh. Nanti cari yang misalnya di bagian ujung, pucuk, kemudian di tengah sama di pangkal. Nanti bisa kelihatan range-nya seberapa sih untuk luas daun, panjang daun, dan lebar daun. Silakan diupload ke YouTube masing-masing. Durasinya terserah, durasi panjang videonya bisa 3 menit, 2 menit, terserah lah, secukupnya gitu ya. Kemudian linknya dikirimkan ke saya, nanti saya subscribe. Saya subscribe nanti. Itu ada pertanyaan untuk tugasnya? Maaf ya Bu, mau tanya. Ya. Yang untuk tugasnya ini berarti tidak ada laporan dalam bentuk tertulis Bu ya? Tidak ada. Terima kasih Bu. Tidak ada. Laporannya dalam bentuk video di YouTube. Bisa sekreatif mungkin, semakin nyaman orang lihat, semakin ya ada nilai plusnya lah, ada nilai plusnya untuk membuat media pembelajaran. Paling akhir, paling lambat dikumpulkan ke saya sebelum masuk hari Senin minggu depan. Itu ya. Terus untuk PJMK-nya siapa ini? Saya Ibu. Oh ya, saya manggilnya siapa? Sofi. Iya. Nah, Sofi nanti misalnya gini, daftar pengumpulan tugas gitu ya. Absen 1, NIM-nya berapa, link YouTube-nya apa. Absen 2, gitu ya, dalam 1 aja. Boleh di Word juga boleh, terserah lah, pokoknya ininya Sofi. Sekalian namanya napa mboten? Ya, di kolektif 1 kelas sekaligus.
sekalian. Jadi nanti link YouTube-nya misalnya absen berapa sih nomornya anak 2021 itu 21 berapa 001 link YouTube dikasih link gitu langsung di copy aja tuh. Nanti nomor 2100 berapa link YouTube gitu. Urut aja dari atas ke bawah. Baik, Ibu. Gitu. Ada yang ditanyakan? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya, Pak Elo, silakan. Untuk daunnya itu satu jenis tapi diambil dari 3 posisi yang berbeda, apa 3 jenis daun yang berbeda Ibu? Satu tumbuhan 3 daun. Satu tumbuhan iya. posisi daun. Yang pertama, yang Pak Elo katakan pertama. Satu tumbuhan iya, Ibu. dari 3 posisi daun yang berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video